Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 6, ayat 1 sampai dengan ayat 15. Yesus membagi-bagikan roti kepada orang banyak sebanyak yang mereka kehendaki. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 pakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Hal-hal kecil dalam hidup itu berarti. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sering merasa pesimis dan khawatir dengan kesederhanaan dan kekurangan dalam hidup. Dalam salah satu pidatonya, Admiral William McRaven pada wisuda sarjana di University of Texas, ia berkata, "Jika kamu ingin mengubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidurmu." Menurut William, merapikan tempat tidur setiap bangun tidur adalah hal sederhana. Dan hal ini menunjukkan bahwa untuk melakukan hal-hal yang besar, kita sudah harus mulai dengan melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana dalam hidup. Dan terutama, merapikan tempat tidur setiap bangun pagi, itu sudah menunjukkan bahwa hal-hal kecil dalam hidup itu mempunyai arti. Jadi jangan diabaikan apabila kita mau melakukan atau mendapatkan hal-hal yang besar di dalam hidup kita, sekelas mengubah dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini bacaan pertama dan bacaan Injil menunjukkan sikap pesimis dengan jumlah roti yang tersedia dan jumlah ribuan manusia yang membutuhkan. Ada semacam gambaran pesimisme soal jumlah yang sedikit dan banyaknya orang yang membutuhkan. Namun sabda Tuhan pada hari ini sebenarnya memberikan rasa optimisme tentang hal-hal kecil dan jumlah yang sedikit. 20 roti jelai
untuk 100 orang, dan 5 roti jelai, dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Keyakinan Elisa dan Yesus meneguhkan kita bahwa jumlah yang sedikit bukan tidak mempunyai arti untuk orang-orang yang sedang membutuhkannya. Apa yang mau ditegaskan di sini adalah bahwa untuk memberi atau menolong orang yang sedang membutuhkan, tidak perlu menunggu kita kaya atau tidak perlu menunggu setumpuk makanan dan harta. Bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang besar, pekerjaan misalkan, tidak perlu kita harus pintar dulu. Tidak perlu kita harus kaya dulu dan mampu dulu. Kita perlu melakukan dari hal-hal sederhana, sekelas kita merapikan tempat tidur waktu setiap kali bangun tidur. Menolong sesama itu dimulai dengan memberikan atau melakukan hal-hal sederhana sebagaimana 20 roti untuk 100 orang dan 5 roti untuk 5.000 orang. Hal-hal yang besar dalam hidup kita dapatkan dan kita raih atau bisa kita lakukan karena kita memulainya dari hal-hal yang kecil dan sederhana dengan kemampuan kita yang mungkin juga tak seberapa. Sesama tidak membutuhkan tumpukan roti yang kita miliki. Ia membutuhkan sepotong roti untuk bertahan hidup hari ini. Jika kita menunggu harta kita bertumpuk, baru bisa kita berbuat baik, maka kita sudah kehilangan kesempatan untuk berbuat baik bagi sesama kita yang sedang membutuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih, jika kita mau mengubah dunia, jika kita mau menolong sesama, mulailah dengan merapikan tempat tidur. Mulailah dengan memberikan sepotong roti yang kita miliki saat ini. Artinya, Tuhan mau mengajak kita untuk menghargai hal-hal kecil dan hal-hal yang sederhana dalam hidup. Tuhan mau mengajak kita untuk bertindak spontan dan tanpa banyak perhitungan untung dan rugi dalam hal membantu dan menolong orang yang sedang sekarat atau membutuhkan pertolongan. Tuhan akan membuat segala sesuatu besar, berkelimpahan apabila kita tidak merasa pesimis untuk melakukannya. Iman seharusnya membuat kita optimis bahwa hal-hal sederhana, kemampuan kita yang tak seberapa, itu akan bernilai ketika kita mau berjuang, karena Tuhan menghargai kerja keras kita. Tuhan menghargai ketulusan kita yang spontan karena gerakan belas kasih. Segala kelimpahan ada pada Tuhan. Kita hanya butuh untuk bisa melakukan sesuatu dengan kemampuan kita yang mungkin tak seberapa dalam pandangan dunia. Tuhan memberkati kita semua.